Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fitrah dari 12 Gaharu. Di sini saya akan menceritakan kembali film November 1828 di Ponorogo. Jadi pada awalnya pasukan Belanda ini mengetahui di mana lokasi pasukan Pangeran Diponegoro, yaitu di sekitaran desa Sambiroto. Kemudian pasukan Belanda ini merencanakan sebuah pengepungan dari dua arah. Akan tetapi rencana tersebut telah diketahui oleh salah satu anak buah Pangeran Diponegoro yang bernama Sentot Ali Basyah Abdul Mustafa Prawirodirjo. Akibatnya pasukan Belanda mengalami kekalahan yang mutlak, karena sebelum mereka memasuki desa tersebut, mereka sudah diserang terlebih dahulu oleh pasukan Sentot Prawidirjo. Kemudian pasukan Belanda ini kembali ingin menyerang desa Sambiroto yang dipimpin oleh Kapten De Bors. Akan tetapi desa tersebut telah kosong. Terus ada seorang demang muncul dari depan rumah. Kemudian pasukan Belanda ini berbicara kepada demang tersebut supaya dia mau siapa yang mengetahui rencana pasukan Belanda yang mau mengepung pasukan Diponegoro. Terus menurut si demang tadi, bahwa orang yang memberitahu rencana pengepungan itu adalah Kromoludiro yang dianggap sebagai pengikut Pangeran Diponegoro. Kemudian Mayor Boer memerintahkan pasukannya untuk menangkap Kromoludiro. Setelah menangkap Kromoludiro, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten De Bors membawa Kromoludiro ke desanya dan membawa ke rumahnya. Kapten De Bors memerintahkan kepada pasukannya untuk membuat atau membangun benteng untuk sementara waktu. Kapten De Bors mendatangi Kromoludiro untuk menunjukkan markas pasukan Sentot Prawirodirjo. Kapten De Bors berjanji tak akan mengganggu desanya kalau mau mengatakan di mana markas Sentot Prawirodirjo. Akan tetapi Kromoludiro tak mau mengatakannya. Kapten tersebut tak kehabisan akal, jadi dia merencanakan gimana supaya Kromoludiro ini mau memberitahu di mana lokasi Sentot. Jadi dia merencanakan agar pasukannya untuk memisahkan anak-anaknya dari istrinya, supaya Kromoludiro mau mengatakan di mana markas pasukan Sentot Prawidirjo. Tapi rencana tersebut dapat tentangan dari bawahannya, yaitu Letnan Van Aken. Karena menurut letnan tersebut Kapten De Bors ini terlalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Sedangkan di markas Sentot Prawirodirjo sendiri, Sentot Prawirodirjo sedang duduk bersama pengikut-pengikutnya sambil mendengarkan
pembacaan ayat suci Al-Quran. Jadi pada saat mendengar ayat suci Al-Quran tersebut, di antara pengikutnya juga terdapat pembantu Demang yang menjadi anak kaki tangan Belanda. Jadi pembantu Demang ini dia nih mata-mata dari Sentot Prawiro Dirjo untuk mengawasi Demang yang bernama Jarot. Nama Demang tersebut Jarot. Jarot memberi kabar kepada Sentot Prawiro Dirjo antara lain yaitu tertembaknya Karjo Sarjan, tertangkapnya Demang yang sebagai kaki tangan Belanda tadi, dan kematian Kromo Ludiro. Mendengar kabar tersebut membuat Sentot Prawiro Dirjo marah. Kemudian Sentot Prawiro Dirjo menyusun rencana untuk menyerang pasukan Belanda dalam waktu sebulan. Tapi para pengikutnya ingin penyerangan tersebut dilakukan secara secepat-cepatnya. Jadi pada saat penyerangan yang dilakukan oleh Sentot Prawiro Dirjo ini, Kapten Debos tewas ditembak oleh Jaduk dengan 3 tembakan ke arahnya. Sebelumnya Kapten Debos berusaha melarikan diri karena melihat kondisinya tak kondusif lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan dari film tersebut. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.